karena di sini lagi ada hujan, jadi takutnya nanti keluar-keluar Zoom. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kita lanjut ke alhamdulillah sekarang udah sampai ke hari ketiga pertemuan kelas PCC, yaitu PowerPoint Creator Class. Semoga di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada beberapa ilmu yang teman-teman bisa upgrade gitu. Dan insya Allah untuk malam ini kita akan bahas tentang simple animasi. Mungkin Ayu nggak akan banyak kasih materi karena langsung ke praktiknya aja gitu. Baik, sebelumnya Ayu ingin ingatkan kepada teman-teman di sini untuk memperhatikan lagi adab dalam majelis ilmunya, perbaiki lagi niatnya. Semoga ilmu yang kita berkumpul di sini ini bisa dihitung sebagai majelis ilmu yang nantinya akan mengangkat derajat kita bersama gitu. Jangan lupa untuk meluruskan niat supaya ilmu nantinya yang didapatkan juga berkah gitu. Baik, saya coba share screen. Mungkin pertama untuk pertemuan kali ini, gambaran yang ingin Ayu coba kasih ke teman-teman ini adalah seperti ini. Nah, mungkin yang akan Ayu coba praktekkan itu adalah pembuatan animasi seperti ini. Seperti kayak yang teman-teman lihat ketika di awal pertemuan minggu kemarin gitu. Itu Ayu buat di PowerPoint ini. Caranya sangat sederhana gitu. Nanti Ayu akan coba jelaskan step by step-nya. Mungkin ini. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, langsung boleh di-unmute ketika Ayu sedang menjelaskan, supaya nanti teman-teman kalau ada yang ragu, boleh ditanyakan langsung gitu. Jadi kan ketika kita mau masuk PowerPoint, pasti kita nampak layar seperti ini gitu. Kebetulan ukuran layarnya nggak Ayu ubah, jadi yang perlu teman-teman persiapkan tentunya ide dan konsep dari ketika mau buat suatu karya gitu. Jadi di sini kebetulan ini Ayu membuat konsep seperti kayak ada piringan hitam, seperti kayak ibaratnya identiknya tuh kayak musik atau apa gitu. Jadi nantinya dia itu akan memutar gitu. Jadi di sini Ayu cuman memakai satu animasi aja, tapi udah bisa menjadi bisa dikatakan sebuah karya gitu. Jadi yang pertama teman-teman lakukan itu kan kalau dari sini kan cuman menambahkan gambar ini, gambar bulatan ini yang bisa kita buat pakai shape, lalu gambar, lalu tulisan, hanya itu aja gitu. Jadi kita coba buat dengan versi yang baru. Yang pertama itu kan ada shape aja gitu. Jadi teman-teman bisa pilih, ambil, kalau untuk kemarin untuk buat ilustrasi itu kan kita memakai bagian yang namanya curve yang melengkung ini gitu. Kebetulan sekarang kita anggap udah selesai animasi, udah selesai gambar ilustrasinya, sekarang kita pengaplikasian lebih lanjutnya gitu. Jadi ketika kita udah buat sebuah ilustrasi, itu bisa kita kembangkan lagi ilustrasi kita tersebut untuk menjadi sebuah karya baru lagi, yaitu mungkin simple animasi seperti ini gitu. Mungkin yang pertama kita buat dulu gambar shape-nya. Tinggal teman-teman tambahkan, pilih, yaitu yang pertama pilih menu insert.
di insert ini ada di bagian ilustrasi ini, perhatikan kursor yang Ayu arahkan ini, ada yang namanya shape, nanti teman-teman pilih gitu. Bagaimana yang pastikan pertama teman-teman udah kepikiran konsep membuat videonya itu nanti animasi itu seperti apa gitu. Yang pertama seperti ini, kita buat dulu mungkin shape-nya. Mungkin karena kita mau buat seperti ini, mungkin warnanya bisa kita samakan. Dengan nanti kan kalau kita teman-teman mau menyamakan suatu warna dari gambar lain, itu kan nanti ketika kita pilih klik shape-nya ini dengan kursor, itu akan muncul sendiri tool drawing tool ini atau menu format. Nah, nanti teman-teman pilih yang di bagian shape fill, ada yang namanya kalau teman-teman menggunakan PowerPoint versi 2013, itu akan ada muncul menu eyedropper ini. Menu eyedropper ini kayak membantu kita untuk memilih warna yang kita suka dari gambar lain gitu. Seperti ini, cukup kita arahkan, nanti dia akan menyesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Mungkin outline-nya bisa kita hilangkan dengan mengklik no outline, seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk background-nya. Mungkin ketika teman-teman mau menambahkan instansi atau apapun, bisa teman-teman tinggal pilih, misalnya seperti ini, pilih menu insert, lalu pilih picture gitu. Nanti teman-teman tinggal pilih gambar yang ingin teman-teman masukkan ke dalamnya gitu. Jadi kebetulan karena udah ada gambarnya, jadi ayo ambil copy paste dari sini untuk mempersingkat juga, copy paste. Nah, ini kita tempel. Gambar logonya sudah nempel. Nah, selanjutnya itu kita coba buat gambar piringan ini gitu. Ini kan cukup simpel karena kita menggunakan menu shape juga gitu. Cuman dengan bentuk lain. Nah, teman-teman pilih insert lagi, pilih menu shape, lalu pilih yang rectangle ini yang ada gambar lengkungan atau rounded-nya gitu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini nanti kan ada titik-titik kuning seperti ini. Ketika zoom, nah titik-titik kuning ini bisa mengatur berapa kebulatan yang kita butuhkan gitu. Nah, mungkin segini sudah cukup. Ini adalah gambar sketsa untuk piringan musiknya. Shape fill, nanti pilih eyedropper, lalu arahkan gitu warna piringan yang ingin kita buat. Seperti ini, misalnya warna hitam. Selanjutnya, next kita pilih menu insert, ambil shape lagi, kita ambil yang bagian oval, lalu kita tempelkan. Seperti ini, shape fill lagi, eyedropper, warna hitam. Selanjutnya, karena ini bisa dikatakan sangat simple gambarnya, jadi karena cuma butuh kotak bulat-bulatan aja gitu. Teman lanjutkan ke bagian tengah piringannya. Ini seperti ini. Ini warna abu. Outline-nya boleh diberi warna abu-abu yang lebih kuat. Shape outline, untuk menebalkan garis luarnya itu teman-teman bisa pilih shape outline itu ada namanya weight atau ketebalannya. Kalau mau lebih dari 6 pt itu bisa more lines akan muncul di sebelah kanan. Itu nanti teman-teman bisa atur ketebalan yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan kita mau bulatan ini presisi di tengah gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita perkirakan dengan
dengan perasaan itu kadang mungkin bisa tempang-tempang atau gimana. Caranya bisa teman-teman pilih klik bulatan yang di tengah ini sama yang besar. Nah, itu berarti teman-teman membandingkan bulatan besar sama bulatan yang kecil itu gitu. Nanti akan muncul menu format di sini. Menu format di sini ada yang namanya align gitu. Ada menu yang paling pojok kanan namanya align. Nah, teman-teman bisa gitu pilih align center, itu membuat bulatannya itu di tengah. Nanti align middle akan membantu karena ini udah seperti ini. Anggap bulatannya seperti ini. Ketika teman-teman pilih seperti ini, align, nanti dia akan otomatis mempresisikan align middle seperti ini. Ketika teman-teman taruh di sini, ketika mau dijadikan align center, dia akan bantu ke center, lalu ketika ditengahkan align middle, dia akan presisi dengan sendirinya. Jadi akan memudahkan teman-teman nanti untuk membuat suatu karya mungkin. Selanjutnya mungkin gambar di bagian ininya, cuman garis lagi. Kita tambahkan menu insert, shape, mungkin gambar rectangle. Ini. Shift, lalu klik align middle. Dia akan ke tengah dengan sendirinya. Nanti sesuaikan warna yang teman butuhkan. Format, shape fill, eyedropper, lalu pilih warnanya. Outline-nya jangan lupa dihapus. Nah, seperti ini. Tinggal menambahkan bulatannya. Shift-kan align middle. Kemudian shape fill, no outline. Nah, supaya gambar dari garisnya sama bulatnya nggak lari-lari, teman-teman bisa pilih klik kanan atau Ctrl G digrupkan. Klik kanan, lalu dijadikan grup. Nanti dia akan nyatu, jadi nanti nggak akan berserakan gambar yang teman-teman buat. Lalu, nah selanjutnya mungkin kita tinggal nambahkan gambarnya gitu. Tinggal diimport gambarnya. Karena di sini lupa taruh gambarnya di mana, jadi mungkin pakai gambar yang di atas. Gambar yang ini supaya nggak lari-lari, teman-teman grupkan. Cara menggrupnya itu tinggal klik gambar shape-nya, lalu pilih yang dibutuhkan, tinggal diklik-klik, atau diselect juga bisa. Diselect seperti ini, nanti tinggal digrupkan. Nah, nanti dia akan nyatu. Karena udah muat, coba pindahkan. Copy. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa nambahkan gambar yang teman-teman inginkan di dalamnya itu, dan pastikan itu tergrup gitu, tergrup supaya nanti ketika kita buat animasinya gambarnya di dalam juga ikut nyatu untuk dapat animasinya gitu. Nah, selanjutnya pemberian animasinya. Mungkin dari copy.
mungkin seperti ini. Copy tulisannya yang teman-teman buat. Nah, sudah, berarti next baru kasih animasinya. Jadi yang untuk animasi seperti yang di atas ini cuman memakai satu animasi aja gitu. Jadi yang Ayu pilih itu adalah di bagian ada menu insert, design, transisi, animasi. Jadi di bagian animasi. Mungkin di close dulu. Mungkin kita hapus. Nah, ini ketika teman-teman udah jadi satu lingkarannya, udah jadi lingkaran, udah digrupkan menjadi satu, nanti teman-teman pilih animasi. Nah, nanti akan muncul banyak animasi di sini gitu. Ada animasi yang berwarna hijau, ada animasi yang berwarna kuning, ada animasi yang berwarna merah gitu. Jadi nanti teman-teman bisa trial error untuk apa aja fungsi-fungsi dari warna masing-masingnya ini gitu. Jadi kalau warna hijau ini biasanya itu adalah untuk ketika animasi lampu seperti sama rambu-rambu lalu lintas. Kalau hijau itu maju, kalau kuning itu hati-hati, berarti kita animasinya itu di tengah. Kalau exit itu, kalau yang merah itu adalah untuk menghilangkan gitu. Ketika misalnya dari kata-kata, misalnya seperti ini. Kalau hijau itu ketika memasukkan animasi yang seperti ini gitu. Kalau warna merah, ketika kita ingin menghilangkan tulisannya gitu. Warna merah. Nah, ini warna merah, berarti kita ingin menghilangkan tulisannya gitu. Nah, Afwan Kak, izin bertanya Kak. iya boleh. Yang animasi itu yang akhwat dan lingkaran itu yang menyatu itu di grup itu Kak. Iya, digrupkan. Yang mana-mana aja itu Kak, yang di grup kan itu Kak. Jadi yang digrupkan itu ya, bentar. Nah, oh ini udah ya. Nah, ini yang gambar lingkaran di luar, di dalam, dan di sini. Misalnya diganti sama gambar yang iklannya. Jadi karena kehapus, jadi lupa. Bentar. Nah, misalnya ini, ketika udah buat gambar lingkaran yang di sini udah digrupkan, nanti gambar yang kita masukkan tinggal ditempel, nanti tinggal digrupkan aja. Ditempel di sini misalnya, terus jangan lupa untuk digrupkan. Select, Ctrl G juga bisa, atau dengan klik kanan pilih grup. Tersampaikan nih Kak? Sampai Kak. Syukron Kak. Afwan. Oke, ayo coba lanjut ya. Kan ini udah jadi satu, jadi untuk menggerakkan ini, kebetulan Ayu coba trial pakai animasi yang spin. Nah, spin nih. Nanti dia seperti ini. Jadi kesannya itu seperti piringan musik yang sedang berputar gitu. Jadi di sini ada yang namanya durasi. Di sebelah kanan ini ada yang namanya start, durasi, dan delay. Nah, di sini yang durasinya Ayu perlama. Jadi kesannya itu memang lama gitu perputarannya. Seperti ini. Kita ambil, nanti tinggal teman-teman perkirakan berapa kira-kira lambatnya dari gambar ini yang berputar gitu. Seperti ini. Mungkin 6 detik gitu. 6 detik seperti ini. Nah, karena di sini cuma Ayu pakai yang di tengah aja, jadi mungkin seperti ini gambarannya Eva gitu.
Nah, kalau teman-teman mau kasih efek dari tulisannya juga bisa, nanti teman-teman tinggal pilih animasinya gitu. Kalau hijau untuk masuk atau memunculkan tulisan, kalau misalnya kuning itu biasanya untuk animasi yang di tengah gitu, di tengah. Terus kalau untuk yang merah itu untuk menghilangkan atau exit gitu. Misalnya seperti ini, menghilangkan. Nah, tapi biasanya aku pakai yang warna hijau aja ya gitu. Bisa jadi juga kalau teman-teman ingin buat dari kata-kata yang misalnya buat tulisan seperti bergerak gitu, ada yang di warna kuning, teman-teman pilih yang brush color. Jadi dia tuh kesannya seperti membuat teks gitu. Jadi caranya teman-teman klik dulu tulisan yang mau dijadikan animasi, pilih brush color. Nah, biasanya pilih nanti efek optionnya bisa diganti warnanya gitu. Nanti misalnya warna merah. Nah, karena kan optionnya tuh warna merah, jadi biasanya Ayu kasih di bagian menu formatnya ini ada yang namanya text fill, nanti kita hilangkan text fill-nya, jadi no fill. Jadi ketika kita ambil ke bagian animasi, kita brush color-kan, jadi dia tuh seolah dari yang tidak ada, tulisannya tuh menjadi ada gitu. Kayak dimanipulasi gitu. Nanti efek option-nya bisa diganti dengan warna yang kita inginkan. Karena terlalu cepat, jadi teman-teman durasinya gitu. Durasi yang di sebelah kanannya itu teman-teman kasih sekitar 1 menit atau 2 detik, misalnya seperti ini. Nanti kalau untuk tes-tesnya teman-teman pilih yang di bagian pojok kanannya, pojok kiri, ada yang namanya preview. Jadi teman bisa tes-tes gitu. Preview, ini gambar yang udah kita buat. Nah, ini ada tulisannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah bisa dijadikan sebuah karya gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat simple animasi, dakwah atau pesan-pesan, ini bisa teman-teman gunakan gitu. Bentar. Apa ya? Mungkin selanjutnya cara set animasinya lagi. Nah, mungkin ini Ayo hilangkan dulu. Mungkin ini yang udah kita buat. Nah, Ayu mau kasih ada yang namanya di sini animation pen gitu. Animation pen ini tempat animasi yang udah kita buat gitu. Nanti kan ada nomor-nomornya. Nomor 1, ada nomor 2. Nomor 2 tadi untuk tulisan. Nah, nomor 1 itu munculnya, nah di sini seperti tempat itunya. Jadi, ketika teman-teman ingin memunculkan efek nomor 1 sama nomor 2 itu berbarengan, teman-teman pilih yang klik yang nomor 2 ini, nanti ada yang namanya start on click, ada yang with previous. With previous itu berarti berbarengan. Nanti teman-teman klik with previous, nah nanti coba teman-teman preview di sebelah kiri. Nah, dia itu akan berbarengan seperti ini. Nah, seperti itu. Caranya, Ayu ulangi lagi. Yang pertama, kalau untuk kalau ada tadi, bentar. Nah, ini ada 2 animasi yang kita masukkan. Ketika kita ingin animasinya berbarengan, jadi teman-teman pilih, klik yang di bagian teks tadi, ada yang nama start on click, itu dijadikan with previous. Kalau after previous berarti selesaikan dulu animasi yang pertama, setelah selesai durasi animasi pertama, dia akan otomatis lanjut ke animasi kedua. Jadi karena di sini Ayu pengennya tuh
kita tuh berbarengan supaya kesannya tuh pas gitu. Jadi langsung di previous, cara tempat teman-teman bisa tes tuh bisa diklik di bagian pojok kiri yang namanya preview di sini. Preview di sini tempat tes-tesnya gitu. Seperti ini. Nah, mungkin ketika udah, ini caranya melihat animasinya tuh di animation pane. Nanti akan muncul. Selanjutnya itu, kalau teman-teman butuh transisi juga bisa. Misalnya seperti ini. Kalau transisi itu fungsinya dari satu slide ke slide 2. Itu animasi yang kita gunakan dari satu slide ke slide 2. Dari satu slide ini, dari satu slide yang ini, ke slide 2 yang ini. Tapi kalau untuk yang di bagian animasi, itu khusus yang di satu slide aja. Yang di satu slide, khusus di satu slide ini aja. Itu menggunakan animasi. Tapi kalau untuk transisi dari slide 1 ke slide 2, teman-teman bisa gunakan transisi ini. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, cara menyimpan videonya. Teman-teman, cara menyimpannya sama kayak menyimpan gambar. Teman-teman pilih save Ctrl S atau F12 atau pilih file save as juga boleh. Banyak cara, mungkin kita Ctrl S. Nanti teman akan muncul. Nanti teman-teman pilih formatnya itu MPEG for video gitu. Yang ini. MP, mungkin teman-teman bisa zoom, MPEG for video, MP4 gitu. Nanti tinggal teman-teman save. Nah, nanti dia akan jadi, tunggu, di bawah ini akan ada creating videonya. Tinggal teman-teman tunggu sampai videonya jadi gitu. Nah, mungkin udah selesai. Mungkin kita lihat bentuk video tadi. Kita lihat video yang kita buat tadi. Bentar. Ini video yang kita buat. Jadi teman-teman tinggal import audionya untuk videonya lagi gitu. Sebenarnya teman-teman juga bisa nambah musik di PowerPoint. Caranya teman-teman pilih bagian insert, nanti ada yang namanya audio, tinggal dimasukin audio. Ya bentar. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin masukin video, import suara ke PowerPoint juga bisa, supaya menambah kesan ada suaranya, itu teman-teman pilih di bagian menu insert, di pojok kanan, itu namanya ada audio. Nanti teman-teman pilih audio yang teman-teman butuhkan gitu. Nanti tinggal di save as dan videonya jadi gitu. Mungkin itu penyampaian dari Ayu untuk malam ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan.
Ayo kembalikan ke moderator. Baik, syukran jazakillah Kak Ayu penjelasannya. Itu dia ikhwah penjelasan dari Kak Ayu mengenai simple animation video menggunakan PPT. Nah, cukup mudah, cukup sederhana ya ikhwah, tapi kelihatannya butuh diulang-ulang untuk bisa kita paham dan fasih menggunakan PPT ini untuk video. Tapi ada ikhwah yang ingin ditanyakan pada Kak Ayu, mungkin gimana cara memasukkan animasinya dan sebagainya. Tafadhol ikhwah, dipersilahkan kita buka sesi pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Taib, silahkan ikhwah. Baik, Kak. Untuk menggabungkannya tadi gimana ya, Kak? Soalnya Pi udah coba tapi malah bergeser gambarnya gitu, Kak. Taib, syukran Popi. Kepada Kak Ayu, silahkan Kak. Cara menggabungkan gambarnya ya, Pak? Iya, Kak. Iya, oke. Caranya, bentar. Coba share screen. Nanti. Ya, caranya nanti kan misalnya ada gambar menu bulat. Saya coba buat lagi menu bulat. Nah, bulat. Nanti ada bulat lagi. Misalnya seperti ini. Nah, ada outline-nya, weight-nya, warna putih misalnya. Mungkin seperti ini. Anggap ini udah jadi piringannya. Anggap ini udah jadi piringan. Mungkin kita jadikan misalnya ada gambar ilustrasi yang udah kita buat. Misalnya gambar udara ini. Kita masukin. Gini, klik yang kecil, lalu shift, pilih yang besar, atau kita blok seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik Ctrl G atau dengan cara klik kanan, nanti ada pilih menu grup. Nah, seperti ini. Ketika kita menambahkan gambar lagi, misalnya gambar udara ini, misalnya gambar udara yang akan dijadikan pemutaran, misalnya seperti ini. Nanti teman-teman pilih gambar udara pilih gambar yang udah digrupkan tadi, Ctrl G, atau klik kanan, pilih grup. Nanti tinggal dikasih animasi, dikasih spin putarnya gitu. Nah, seperti itu. Apakah jawabannya terjawab? Alhamdulillah, Kakak. Makasih, Kak. Oke, alhamdulillah. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, syukron Kak Ayu juga ikhwah tadi bertanya. Nah, jadi ikhwah ada baiknya seperti yang ikhwah Popi tadi lakukan, sembari mendengarkan penjelasan Kak Ayu, langsung praktek gitu. Jadi kalau ada terkendala, langsung ditanyakan gitu ikhwah. Silakan yang rasanya ada yang ditanyakan kepada ikhwah. Ya. Mungkin sembari menuju, ada yang bertanya, tafadhol. Ya, langsung saja. Wah. Afwan Kak, izin bertanya Kak. Kalau menggabungkan musik dengan gambarnya itu gimana Kak? Supaya jalannya itu sama ya Kak. Oke, Taib. Kakak langsung jawab, Nat? Ya, tafadhol Kak. Oke. Sebenarnya Ayu jarang sih menggunakan langsung pakai PowerPoint, itu karena butuh ketelitian juga untuk buat timing. Kalau ibaratnya kalau kita buat
apa namanya, buat lirik lagu gitu. Buat lirik lagu juga bisa di PowerPoint. Itu ketika kita mempaskan waktunya itu akan cukup butuh ketelitian juga gitu. Tapi kalau dari Ayu pribadi sebelumnya gitu pakai dari aplikasi HP aja. Biasanya pakai VN langsung diimport. Tapi kalau dari PowerPoint juga pernah Ayu coba caranya. Mungkin seperti ini. Coba share screen. Iya, sebelumnya Ayu mau tanya, ini kalau misalnya ada kata-kata, misalnya Ustadznya lagi ngomong, terus kita tulisannya seperti itu ya, Pak? Atau yang gimana? Apa enggak yang maksudnya misalnya musik dari PPT itu Kak, ada musik-musik kan kayak Ya. musik aja gitu, enggak ada kata-kata. Terus gambarnya kan gerak-gerak gitu kan Kak. Jadi kayak ada musik, kayak ada pengiring gitu, musik pengiring gitu maksudnya Kak. Oke. Kalau misalnya kayak ini, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya tadi kan menggunakan audio dari video lain, itu misalnya tinggal diimport, pilih audio aja gitu. Pilih audio, kebetulan Ayu belum ada stok audionya, jadi ini, pilih audio on PC, nanti kita tinggal ubah dulu, misalnya kalau ada dari video, kita jadikan dulu ke menu apa namanya, ke format audio, nanti ketika udah nanti tinggal dimasukin gitu. Apa sebelumnya karena dari Ayu nggak ada stok audio, jadi nggak bisa dipraktekkan gitu ya Kak gitu. Tapi kalau untuk masukan, kalau nggak menyamakan tulisan sama animasi, kalau ibaratnya kalau misalnya suara background-nya itu cuma untuk pengantar gitu, itu bisa pilih menu audio aja Pak gitu. Nanti audio on PC tinggal diambil aja. Mungkin itu dulu ya Pak. Apakah terjawab? Sampai insyaallah Kak. Syukron jazakumullah khair Kak. Oke, Afwan. Baik, syukur Kak juga yang menanya. Ada lagi Kak yang ditanyakan? Izin bertanya Kak. Iya, tafadhol. Kalau sesuai dengan yang Kakak bilang tadi, menyamakan audio dengan tulisan, itu bagaimana Kak? Oke. Baik, syukran pertanyaannya. Kalau dari Akak tadi, Akak lebih prefer untuk menggunakan aplikasi aplikasi yang di HP aja, misalnya pakai VN. Kalau di PowerPoint itu mungkin akan butuh ketelitian. Jadi kalau saran Akak, kalau Akak buat mentahannya dulu, misalnya seperti ini, nanti Akak lanjut edit pakai nanti kalau udah jadi kan misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada satu animasi, misalnya kita coba putar. Nah, ibaratnya tuh Kakak buat mentahannya dulu, nanti kalau udah jadi, nanti udah di save menu apa namanya? Menu udah dijadikan video tanpa ada musik, nanti lanjut edit di VN gitu, Eva gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kan ini nggak ada audio. Kalau yang ada audionya seperti ini. Tahu artinya menghargai. Bukankah setiap kita emang perlu kehilangan agar kita tahu artinya menghargai?
kita cenderung merasa tak punya apa-apa, meski padahal kita dalam kondisi punya apa-apa dan diberi apa-apa sekalipun. Mungkin gitu Iva. Jadi kalau dari Ayu biasanya lebih baik menggunakan aplikasi tambahan dari HP aja gitu. Gitu deh. Apakah sudah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi, Ikhwah? Masya Allah. Iya. Ada lagi, Ikhwah? Tafadhol yang ingin ditanyakan. Anda ingatkan Ikhwah untuk mengisi presensinya di kolom chat sudah ada. Kak, izin bertanya lagi boleh Kak? Ya, Boleh? Cepat dari Iva. Soalnya masih ragu Kak. Yang bagian ini Kak. Yang menyamakan gambar yang berputar itu sama kalimat atau kata-katanya itu Kak. Sama jalan gitu Kak. Soalnya udah diputar, yang berputar itu dulu gambarnya, baru setelah itu kata-katanya gitu Kak. Oke. Baik. Syukran pertanyaan. Wah, jadi caranya nanti kan udah ada animasi yang kita tempel-tempelkan gitu. Nanti dia itu ada dikasih kita arahkan ke tab animasi, itu akan ada muncul nomor di kotak-kotak ini, Wah gitu. Nanti kalau nomor 1 berarti dia muncul nomor 1. Nah kalau nggak berbarengan, ini biasanya dia itu muncul angkanya angka 2. Mungkin kita back. Oke. Nah, mungkin kita hapus lagi yang ini. Nah, ini ketika kita kasih animasi, tadi brush color. Nah, ini dia akan jadi animasi nomor 2, dia akan ada. Jadi kita bisa lihat ini animasi yang pertama muncul, animasi apa gitu. Nanti teman-teman lebih ke detail. Nomor 1 berarti yang gambar bulat ini, nomor 2 gambar tulisan tadi. Nah, karena tulisannya tadi. Nah, preview ini nomor 1 yang gambar ini selesai nomor 1, lanjut ke nomor 2. Jadi kita mau gambar 1 jalan, gambar 2 juga jalan. Jadi mungkin brush color-nya mungkin kita perlambat supaya lebih jelas. Mungkin. Nah, caranya pilih yang gambar nomor 2. Nomor 2 ini. Nah, yang nomor 2 nanti pilih di bagian pojok kanan, itu ada yang namanya star. Kita startnya itu kapan? Nanti kita bisa pilih, kalau startnya on click, nanti kita pilih with previous, bersamaan dengan yang sebelumnya. Kita pilih with previous, nanti otomatis dia akan berubah menjadi nomor 1 gitu. Nah, jadi ketika kita putar lagi preview, dia akan berbarengan. Nanti tinggal kita edit-edit lagi, pilih nomor 1 lagi. Nanti kalau rasanya tulisannya terlalu cepat, nanti durasinya ditambahkan. Misalnya 2 detik. Nah, ini udah kita coba preview lagi. Nah, dia akan mencoba mengiringi bersamaan gitu, Iva. Jadi, Iva bisa ambil di bagian timing, di pojok kanan, itu nomor 1, ada yang namanya with previous. With previous seperti ini. With previous, dia akan berubah menjadi nomor 1 gitu. Nanti urutannya itu berdasarkan nomornya ini, Pak. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Pak? Syukron Kak, sudah sampai Kak. Oke, alhamdulillah. Syukron Kak. Izin menanggapi Kak, berarti tadi
berdasarkan pertanyaan tadi, gimana caranya supaya kata-katanya itu senada dengan audio yang kita masukkan gitu. Mungkin kita bisa ngasih contoh dari ceramah Ustadz mungkin ya Kak, dan kita mau ngeditnya itu ada tulisan di sana gitu. Seiring dengan Ustadz itu bicara, ada tulisan juga dalamnya gitu. Jadi yang Ana tangkap nih Kak, berarti kita harus memperhatikan yang di animation pen ini ya Kak, supaya mengaturnya di suara keberapa Ustadz itu masuk, ya di sana kita buat tulisannya gitu ya Kak. Terus nanti juga yang diperhatikan nih, wah tadi yang bisa Anda tangkap itu dari dari kolom start ini on click gitu. Jadi kalau misalkan ketika suara ustadznya masuk, itu tulisannya juga berbarengan dengan suara ustadz itu. Jadi kita membuat yang with previews tadi, ikhwah. Jadi sembari ustadznya ngomong, suaranya ngomong, tulisannya juga masuk gitu. Terus juga yang di animation pen ini kita juga harus mengaktifkannya sepertinya ya Kak, supaya memudahkan kita untuk mengatur kapan tulisannya masuk gitu ya Kak. Ya, Seperti benar, itu. Nak. Ya, Anda rasa itu dipertanyakan oleh Adi tadi ya. Adi, mohon koreksinya kalau memang itu pertanyaannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Seperti itu jelasnya gitu kan Kak. Iya, baru paham ya. Syukron Kak Ayu. Nah, padahal ikhwah yang ingin ditanyakan lagi, ada yang ragu mungkin. Ada ikhwah, kita maksimalkan sampai pukul 21.30. Silakan ikhwah, 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin. Baik, sepertinya tidak ada ikhwah. Anda ingatkan lagi untuk mengisi presensi di kolom chat udah ada ikhwah. Silahkan tafadhol diisi dulu. Untuk selanjutnya mungkin closing statement deh dari kakak, kalau ada kak yang ingin disampaikan di akhir di simple animation video yang pertama ini. Tafadhol Kak Ayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ifakilah semua yang udah bertahan sampai akhir. Semoga apa yang Ayu sampaikan mudah dimengerti sampai, dan jika kalau misalnya belum jelas atau kurang dipahami dan jika ingin bertanya, nanti teman-teman bisa isi di Gform, nanti kan ada kolom untuk penyampaian pertanyaan. Nanti teman-teman bisa bertanya di sana dan insya Allah akan Ayu coba jawab gitu dan share ke grup. Terus untuk memulai membuat animasi seperti ini ya nggak mudah juga, butuh proses. Jadi kalau misalnya dalam buku Sattva-Felik itu dikatakan kalau untuk membentuk suatu habit baru atau kebiasaan baru itu kita butuh waktu 10.000 jam untuk bisa mahir di profesi tersebut gitu. Misalnya kalau kita mau jadi animator atau apa, kita butuh waktu 10.000 jam. Jadi selama 2-3 jam itu akan butuh waktu 10 tahun. Jadi memang semuanya itu butuh proses. Jadi yang pertama kalau saran dari Ayu, cintai dulu apa yang teman-teman sukai. Jadi semuanya butuh proses. Jadi nggak instan. Jadi semuanya butuh proses. Selagi lagi Ayu ucapkan butuh proses. Jadi nggak langsung jadi. Jadi kalau teman-teman berminat, itu perbanyak lagi referensinya, sangat banyak sekarang yang orang buat karya-karya lebih bagus gitu. Kita usahakan karya-karya yang mengajak untuk keburukan itu banyak gitu, dan keren-keren. Kenapa kita nggak coba juga buat dakwah itu keren gitu. Kita ajak orang lain dengan cara yang keren juga gitu. Semoga karya Ikhwah itu bisa membawa atau memberatkan amalan kebaikan Ikhwah nantinya gitu. Kita usahakan apapun yang kita kerjakan itu nanti ada imbalan kebaikan untuk akhirat ataupun kehidupan dunia kita gitu. Mungkin itu dari Ayu, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ayu akhiri, kepada Allah yang ampun, astagfirullahaladzim. Syukran jazakumullah khair. Sekali lagi, mungkin itu dikembalikan ke moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakillah Kak atas penyampaian materi, ilmu, dan kesempatannya untuk pertemuan ketiga PCC Simple Animation Video Part 1. Jadi ini untuk pertemuan yang ketiga video sengaja dibagi dua ikhwah karena mengingat materinya cukup kompleks untuk dipahami jikalau satu kali pertemuan saja gitu. Jadi bagi ikhwah yang hadir hari ini diharapkan untuk memaksimalkannya di pertemuan besok terakhir, pertemuan keempat, juga nanti akan dipandu insya Allah oleh Bang Fauzan langsung untuk simple animation video yang kedua gitu, untuk memantapkannya dan juga bertanya lebih banyak lagi kepada Bang Fauzan mungkin ya Pak. Juga diharapkan Ikhwah besok maksimalkan juga kehadirannya karena sayang banget untuk hari ini hadir udah dapat basicnya untuk video tapi besoknya nggak hadir gitu. Jadi nanggung-nanggung Ikhwah besok ya usahakan hadir ya. Taib, mungkin informasi untuk besok itu saja Ikhwah. Untuk selanjutnya diinfokan kembali di grup. Ana selaku moderator hari ini ucapkan syukron jazakumullah khair ikhwah yang udah hadir, menyempatkan waktu dan meluangkan tenaganya, paket kuotanya juga malamnya gitu untuk bisa kita diskusi kelas PCC hari ini gitu. Ana tutup ikhwah, syukron jazakumullah khair sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak tutup ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ikhwah. Tafadhol kelar.